pakainya warung nih. Kalau kita misalkan ke warung beli air mineral, bilangnya apa? Beli Aqua. Tapi ditanyain nggak mereknya apa, suka ditanyain nggak mereknya apa, padahal kita udah bilang merek. Atau enggak kita yang cewek-cewek nih beli Rinso, padahal kan kita beli deterjen sebenarnya, tapi kita ngomongnya Rinso. Nah itu adalah branding sebenarnya. Branding bagaimana perusahaan mengenalkan dirinya kepada publik. Nggak bisa di next. Nah, branding adalah bagaimana seseorang atau sesuatu dikenal oleh publik. Dan bagaimana? Nah, pertama itu kita harus tahu nih, apakah teman-teman tuh pengen dikenal sebagai publik itu sebagai apa? Apakah misal Kang Isal sebagai sastrawan, Kang Isal kan nulis segala macam. Nah teman-teman pengen dikenal sebagai apa sih? Nah teman-teman harus tahu dulu itu, gitu. Kalau misalkan mau nggak personal branding. Yang kedua, setelah teman-teman tahu nih, kalian pengen dikenal sebagai apa sih? Impact apa yang pengen teman-teman dapat dari followers atau dari pendengar teman-teman? Apakah teman-teman pengen followers teman-teman beli produk teman-teman, ataukah sebagai naikin engagement aja, atau teman-teman pengen nge-influence gitu. Nah terus yang ketiga apa? Target audiensnya siapa? Kenapa kita harus tahu target audiens? Karena itu akan berpengaruh kepada apa yang kita tulis. Kan gak mungkin nih kita target audiensnya umurnya muda tapi kita nulisnya secara baku atau gimana, kan pasti nggak menarik kan. Nah apakah ada akun sejenis? Nah ini tuh kita riset buat apa? Buat takutnya kita disangkanya plagiasi atau gimana. Jadi kita harus tahu pembedanya antara akun kita dan akun orang lain itu gimana. Dan yang terakhir apa? Kita gak boleh ngerencanain terus, karena apa yang kita rencanain tuh sebenarnya bisa sambil jalan. Yang penting lakuin dulu aja gitu. Karena kita tuh kadang selalu mikir, perencananya belum matang nih, ininya belum ada nih. Gak apa-apa, karena bisa sambil jalan, bisa sambil belajar, ya lakuin dulu aja gitu. Boleh di next Kak. Nah oke, ini media sosial untuk branding. Teman-teman pasti tahu ya, dari semua ini mungkin pada punya semua akun media sosial ini. Nah, aku sering banget dapat pertanyaan sebagai manajer, Kak, kita tuh di mana sih mau medianya? Sebenarnya media sosial bisa apa aja, tapi kalau misalkan menurut algoritma yang paling kencang sekarang itu ya TikTok ya. TikTok itu paling kencang banget algoritmanya, paling cepat banget naik engagementnya gitu. Nah ini cara naikin engagement tuh gimana? Yang pertama bereksperimen dalam konten. Nah bereksperimen dalam konten ini tuh gimana? Ketika kita punya akun, kita punya tujuan, kita gak tahu kan si audiens nih sukanya konten kayak gimana. Jadi kita harus eksperimen aja, kita bikin konten yang serius, kita bikin infografis, kita bikin meme, kita bikin apapun. Eksperimen dulu aja gitu. Nah yang kedua itu kita eksperimen dulu aja. Nanti kalau udah eksperimen, kita analisis, oh iya audiens saya, follower saya sukanya tuh konten yang begini. Nah nanti eksperimen lagi di konten yang seperti itu. Misal sukanya yang effortless nih, yang kayak meme, yang kayak infografis. Sedangkan konten-konten serius kita tuh turun banget engagementnya. Nah bisa didalami lagi, memenya yang kayak gimana sih yang disukai gitu. Jadi eksperimen terus aja gitu. Kalau cara naikin engagementnya di mana konten tersebut engagementnya tinggi. Yang kedua itu ada kuasai media sosial. Ini aku cerita dikit ya. Aku kemarin jadi internship di salah satu startup dan aku diminta untuk nulis caption di Instagram dan di TikTok. Aku samain tuh, nggak dibedain. Ternyata kena protes sama si MO-nya. Karena apa? Karena di TikTok tuh beda katanya, nggak kayak Instagram. Sedangkan aku saat itu nggak bilang aku nggak punya TikTok. Jadi itu harus dikuasai juga media sosialnya. Gitu. Jadi karena apa? Karena tiap media sosial itu punya ciri khasnya atau algoritmanya masing-masing. Jangan sampai kita salah kaprah gitu. Kalau misalkan dinulis, misal kita nulis artikel nih, tapi kita nulis di Wattpad, kan gak mungkin. Nah kayak gitu, di media sosial juga kayak gitu. Ini salah satu penelitian di tempat magang sebenarnya. Kalau misalkan waktu itu tuh sempat bikin satu konten reels dan diupload lagi ke TikTok. Ternyata yang buat reels sama buat TikTok tuh harus dibedain. Karena apa? Karena audiens tuh lebih menyukai, kalau di TikTok tuh lebih menyukai yang santai, terus harus ada mukanya. Kalau di Instagram nggak ada mukanya nggak apa-apa, tapi isinya berbobot kayak gitu. Jadi kita harus menguasai media sosialnya gitu. Yang terakhir itu terima kritik dan masukan dari audiens. Kenapa sih kita harus menerima kritik dan masukan? Karena biasanya
apa yang kita lakuin tuh gak selamanya benar dan gak harus selalu kita yang mikir. Sebenarnya bisa ada masukan atau request ya. Biasanya kalau di YouTube tuh, di YouTube channel boleh nih kalau ada mau request ke email ini kayak gitu. Boleh di next. Nah ini paling penting, konsisten adalah kunci. Karena apa? Karena kita tuh selalu kalau misalkan pengen sesuatu, menggebu-gebunya tuh di awal aja nih. Menggebu-gebunya di awal, pengen ini, pengen itu, segala macam. Tapi ketika di tengah-tengah semangatnya udah turun, udah ada yang tetap semangat, ada yang tetap konsisten, ada juga yang malah meninggalkan hal tersebut atau jadinya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi konsisten ini adalah suatu kepentingan dalam personal branding. Apalagi yang aku lihat, yang aku analis, sebenarnya di semua media sosial ketika kitanya nggak update atau nggak upload beberapa hari, yang biasanya naik tuh engagementnya naik terus, nah tiba-tiba suka turun aja sendiri karena si followersnya tuh kayak ini akun udah gak aktif nih, ini akun apaan sih, gak jelas banget, uploadnya jarang. Nah kayak gitu. Jadi konsisten ini adalah kunci. Pentingnya personal branding tuh, pertama kita mengenalkan diri kita kepada publik sebagai apa gitu. Yang kedua itu ada memperluas relasi. Yang ketiga meningkatkan kredibilitas gitu. Jadi kita mengenalkan diri kita kepada publik sebagai apa, publiknya percaya, di sana bakal banyak banget relasi, dan dari banyaknya relasi itu banyak yang percaya, itu akan meningkatkan kredibilitas. Apalagi buat startup atau perusahaan-perusahaan, kredibilitas ini penting banget karena biasanya kalau misalkan kita nih pesan tiket di travel agency, kok followersnya dikit banget, kok reviewnya nggak ada, pasti nggak percaya kan. Sedangkan kalau misalkan reviewnya banyak, terus ini ya udah aman misalkan kata orang-orang lain, ya itu pasti dipercaya, kita pun mau gitu untuk mengeluarkan uang tersebut kepada perusahaan. Itulah personal branding pentingnya buat perusahaan gitu. Kredibilitasnya harus naik gitu juga buat diri kita sendiri gitu. Oke, yang konten yang diminati itu, ini sebenarnya konten Blastera yang diminati tuh kayak gini dari hasil analis. Nah, singkat tapi berbobot. Karena apa? Karena followers karena orang-orang internet kita atau netizen tuh senangnya yang cepet-cepet gitu bacanya, nggak mau yang lama banget. Jadi pengennya scroll, pas di scroll baca 5 detik mungkin atau 10 detik, di scroll lagi ke bawah gitu. Yang kedua, yang pas baca tuh relate banget nih gitu. Misalnya biasanya sih yang kayak gini meme ataupun pengalaman soal keseharian gitu. Nah yang ketiga tuh bahasan viral yang belum terbahas. Oke, misalkan sekarang yang lagi ramai apa nih, Squid Games. Nah Squid Games tuh banyak banget sih yang aku lihat, ada yang bahas soal finansial, ada yang bahas soal psikologi, dan itu aku lihat engagementnya emang tinggi banget karena emang kayak orang-orang tuh pada nyari banget hal-hal yang viral gitu kalau sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih.